Halo semua, selamat datang di video saya. Ada satu hal yang akan selalu dilakukan oleh manusia, baik sejak bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga tua. Hal tersebut akan selalu dilakukan dengan cara berkesinambungan. Hal itu adalah belajar. Belajar tak mengenal usia, tak mengenal waktu, dan tak mengenal tempat. Baik di rumah, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja. Karena belajar adalah proses untuk mendewasakan diri kita. Akhir-akhir ini, virus corona atau COVID-19 semakin berkembang di berbagai tempat. Oleh karena itu, kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Ketika kita belajar dari rumah, pasti akan ada banyak kendala, mulai dari banyaknya tugas yang tertumpuk, belum lagi pekerjaan rumah yang tertumpuk, dan kita bingung bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa tips agar kalian dapat belajar dengan efektif walau hanya di rumah. Tips yang pertama adalah persiapan. Apakah yang harus kalian persiapkan? Ya, tentu saja diri kalian yang pertama. Kalian harus telah membersihkan diri kalian, atau dalam artian kalian telah mandi. Yang kedua, kalian telah mendapatkan istirahat yang cukup agar pikiran kalian lebih terbuka. Yang ketiga, pastikan kalian telah makan secukupnya, agar ketika kalian belajar, kalian tidak kepikiran untuk makan atau lapar. Karena ketika kalian lapar, kalian tidak akan berkonsentrasi dalam belajar. Keempat, pastikan kenyamanan di atas segalanya dalam belajar. Kalian harus memilih tempat yang membuat kalian nyaman dalam belajar. Misalnya di kamar kalian, di ruang tamu, atau bisa di teras. Buat diri kalian senyaman mungkin di tempat kalian belajar, agar apa yang kalian pelajari dapat masuk di otak. Tips belajar yang kedua adalah kenali metode belajar kalian. Ada beberapa metode belajar yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah metode belajar secara visual. Metode belajar visual ini memanfaatkan indera penglihatan. Jadi kalian dapat membaca pelajaran atau pengetahuan dari buku dan juga dapat melihat objek yang akan dipelajari. Saran saya untuk metode visual ini adalah kalian mempersiapkan buku catatan atau binder yang akan kalian buat rangkuman-rangkuman yang akan kalian sertakan dengan gambar sehingga kalian lebih niat dalam belajarnya. Metode belajar yang kedua adalah audiotori. Audiotori memanfaatkan indera pendengaran atau telinga untuk mendengar penjelasan dari guru ataupun dari teman kalian. Metode audiotori adalah metode di mana memanfaatkan pendengaran dan memanfaatkan pola pikir otak untuk mencerna segala sesuatu yang didengar. Jadi orang-orang yang menggunakan metode audiotori akan lebih senang mendengar penjelasan atau menonton tutorial dari YouTube atau dari aplikasi sejenisnya daripada membaca secara langsung tulisan dari buku-buku. Untuk kalian yang sering belajar menggunakan metode audiotori, kalian dapat menggunakan aplikasi perekam yang ada di gawai kalian untuk merekam suara kalian ketika kalian sedang belajar. Usahakan kalian menggunakan nada bicara yang baik sehingga kalian juga dapat termotivasi ketika belajar kembali apa yang telah kalian rekam. Metode belajar yang ketiga adalah kinestetik. Metode belajar kinestetik adalah metode belajar yang memanfaatkan pergerakan dari seseorang. Metode belajar kinestetik ini adalah metode belajar di mana lebih sering untuk mempraktekkan sesuatu. Jadi lebih sering untuk mengerjakan secara langsung daripada hanya mendengar teori ataupun melihat dan membacanya. Saya akan memberi saran, yakni kalian harus mampu menguji kembali apa yang telah kalian kerjakan. Dan juga metode belajar kinestetik yang kalian terapkan ini, usahakan untuk kalian dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kalian pelajari. Metode belajar yang keempat adalah metode belajar Fuhrman. Metode belajar Fuhrman adalah metode belajar yang berasal dari seorang fisikawan bernama Fuhrman. Metode belajar ini menggunakan cara menguji atau memberitahu ataupun menjelaskan kepada orang lain. Ibaratkan jika kalian mampu untuk menjelaskan kepada anak kecil materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, maka kalian berhasil dalam belajar. Tips yang ketiga adalah belajar menggunakan teknik Pomodoro. Bagaimana cara teknik Pomodoro bekerja?
Yang pertama, siapkan tugas yang akan kalian kerjakan. Yang kedua, atur pewaktu hingga 25 menit. Setelah 25 menit, kalian diwajibkan untuk istirahat selama 5 menit. Kalian ulang terus selama 4 tahap atau 4 siklus. Di siklus yang keempat, kalian diwajibkan untuk istirahat lebih lama, sekitar 10 menit atau 15 menit. Tips belajar yang keempat adalah jangan melakukan aktivitas lain selama kalian belajar. Kalian tidak boleh menonton TV sambil belajar, kalian tidak boleh mengirim pesan ke teman kalian sambil belajar. Itu akan sangat mengganggu konsentrasi kalian, dan apa yang kalian pelajari akan sama saja tidak ada gunanya. Tips belajar yang kelima adalah sesuaikan waktu belajar kalian. Apakah kalian lebih nyaman belajarnya di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Sesuaikan juga dengan orang di sekitar kalian, sehingga ketika kalian belajar, kalian jangan terganggu dengan orang di sekitar kalian. Tips belajar yang keenam adalah berhentilah saat kalian capek karena betul-betul tubuh kalian lelah, bukan karena rasa malas kalian. Tips belajar yang ketujuh adalah buat target. Yang kalian targetkan bukanlah waktu, tapi soal. Jika kalian menargetkan waktu, maka kalian akan merasa malas dan tidak termotivasi. Misalnya, kalian targetkan kalian belajar selama 3 jam. 1 jam pertama kalian merasa baik-baik saja. Namun dalam pikiran kalian berpikir, wah, masih 2 jam lagi nih. Dan itu membuat kalian merasa tidak nyaman dan merasa malas. Tetapi jika kalian menargetkan dengan soal, misalnya kalian menargetkan 20 soal yang harus kalian kerjakan. Ketika kalian telah mengerjakan 5 soal, dalam pikiran kalian, wah, tinggal 15 soal lagi nih. Dan kalian akan termotivasi, bukan terbebani. Nah, itu tadi beberapa tips yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk kalian sukai video ini, berlangganan di kanal YouTube saya, dan jangan lupa untuk sebarkan sebanyak-banyaknya. Terima kasih.